Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang menikmati udara sejuk di halaman rumahnya. Ia baru saja menyelesaikan sholat taraweh dan duduk santai sambil menikmati segelas air. Malam begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik yang bersenandung. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumahnya. Abu Nawas segera bangkit dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat seorang lelaki tengah mengendap-endap memasukkan perhiasan dan uang ke dalam kantongnya. Abu Nawas tersenyum dan berkata dalam hati, "Wah, ada tamu tadi undang rupanya. Tapi mari kita bersenang-senang dulu." Abu Nawas pun pura-pura batu keras. Si maling terkejut dan langsung berusaha kabur. Tapi Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai sahabatku, kenapa buru-buru pergi? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah?" Si maling yang sudah pucat pasi berusaha mencari alasan. Maaf Abu Nawas, aku hanya mencari udara segar di dalam rumahmu Abu Nawas." Abu Nawas tertawa kecil. "Oh begitu, aku baru tahu ada orang mencari udara segar di dalam lemari penyimpanan." Si maling tertunduk malu, tetapi masih berusaha membela diri. "Aku bersumpah Abu Nawas, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin menguji keimananku di bulan Ramadan." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Menguji yang bagaimana maksudmu?" Si maling menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku ingin melihat apakah aku bisa tetap berpuasa meskipun aku sedang bekerja keras seperti ini. Dan alhamdulillah, aku belum makan atau minum sejak subuh." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi menurutmu mencuri adalah pekerjaan halal selama kau tetap berpuasa?" tanyanya dengan geli. Si maling menggaruk kepalanya. "Ya begitu, setidaknya aku tidak membatalkan puasaku." Abu Nawas pun mengajak maling itu duduk. "Baiklah, kalau kau benar-benar ingin berpuasa dengan baik, kau juga harus menghindari perbuatan dosa. Apa kau tahu bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk seperti mencuri?" Si maling menunduk, wajahnya semakin memerah. "Aku tahu Abu Nawas, tapi aku sedang kesulitan. Bahkan aku tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan berbuka." Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau begitu, mengapa kau tidak bekerja dengan jujur? Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap orang. Jika kau bersabar dan berusaha dengan cara yang halal, insya Allah kau akan mendapatkan berkah yang lebih besar daripada hasil mencuri." Si maling akhirnya menghela napas panjang. "Kau benar Abu Nawas, aku menyesal. Aku akan mengembalikan semua yang telah kuambil." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus, sebagai hukuman, aku akan membawamu ke masjid setiap malam agar kau bisa lebih banyak belajar tentang agama. Dan sebagai hadiah karena sudah bertaubat, aku akan memberimu makan untuk berbuka puasa setiap hari. Dan sebagai hadiah karena sudah bertaubat, aku akan memberimu makan untuk berbuka puasa setiap hari." Si maling menangis haru. "Terima kasih Abu Nawas, aku berjanji tidak akan mencuri lagi." Keesokan harinya Abu Nawas membawa si maling ke pasar dan mencarikannya pekerjaan halal. Dari hari itu si maling berubah menjadi orang yang jujur dan rajin beribadah. Dan setiap malam mereka berbuka puasa bersama dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, maling yang bertobat itu menjadi salah satu murid Abu Nawas yang paling tekun. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi orang yang bijak, yang selalu membawa tawa dan pelajaran berharga bagi banyak orang. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil 1 karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar baginda, pasir yang ada di dalam karung ini
jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri. Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku. Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Tak bosan-bosan Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk membunuh seekor keledai. Meskipun terkesan mudah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syarat pertama, dia tidak boleh membunuhnya menggunakan benda apapun. Syarat yang kedua, apabila berhasil dilakukan, dia harus punya alasan bahwa dia tidak bersalah atas terbunuhnya keledai tersebut. Dan syarat-syarat inilah yang membuat Abu Nawas berpikir 2 kali untuk menerima tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu mampu? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dan tak menjawab sepatah kata pun. Kalau kau memang tidak sanggup, bilang saja Abu Nawas. Nanti sebagai gantinya kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tapi tanpa bayaran sepeser pun, terang Baginda Raja. Ini sih tidak adil Paduka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa mendapatkan hukuman seperti ini Paduka? Protes Abu Nawas. Makanya kalau tidak mau dihukum, terima saja tantanganku, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, tapi hadiah apa yang akan aku dapatkan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Baginda Raja. Hadiahnya besar Abu Nawas, uang 1000 dinar. Namun bila kau gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana menjadi 2 bulan. Bagaimana? Jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Dalam hati ia berkata, ini sih sama saja bohong. Lepas dari kandang buaya tapi masuk perangkap kandang singa. Akhirnya mau tidak mau Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Bagus, apakah ada permintaan? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tiba-tiba muncul ide konyol di benaknya. Boleh saya bawa pulang keledainya Paduka? Pinta Abu Nawas. Tentu saja boleh. Tapi buat apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Saya ingin mengajarkan sesuatu kepadanya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya. Maka pulanglah Abu Nawas beserta keledai tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali mendatangi istana. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menjalankan tantangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi Abu Nawas malah mengaku bahwa dia telah berhasil mengerjain keledainya terbang. Tentu hal ini membuat Baginda Raja tak percaya begitu saja. Mana mungkin ada keledai bisa terbang? Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Saya serius Paduka, kalau Paduka mau, saya bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran Baginda Raja pun setuju. Namun salah satu penasihat istana berkata kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia. Lalu bagaimana dengan tantangannya Paduka? Baginda Raja membalas, itu nanti saja. Aku ingin tahu apakah keledai itu benar-benar bisa terbang. Kalau ucapannya bohong, hukumannya akan aku tambahkan menjadi 2 kali lipat. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membuktikannya. Ayo Abu Nawas, perlihatkan padaku, perintah Baginda Raja. Maka naiklah Abu Nawas ke atas menara istana dengan membawa keledai tersebut. Ketika sudah berada di atas ketinggian, Abu Nawas berkata kepada si keledai, ayo terbang.
teriak Abu Nawas sambil mendorong keledainya. Keledai itu pun terpelanting jatuh ke bawah dan membentur tanah dengan sangat keras yang membuatnya mati seketika. "Gila kau Abu Nawas, lihatlah keledai itu mati mengenaskan," ucap Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya sendiri juga heran Paduka. Saya yakin dia terlalu semangat saat latihan terbang. Sayangnya dia lupa cara mendarat Paduka. Paduka lihat sendiri kan kalau dia berhasil terbang dari atas menara. Jadi ini bukan kesalahanku Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tak bisa membantah apalagi menyalahkan Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan tantanganmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Bukankah Paduka juga lihat sendiri bahwa saya berhasil membunuhnya tanpa bantuan alat apapun, dan kematiannya bukanlah kesalahanku. Dia telah terbang tanpa tahu caranya mendarat," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. "Tapi kasihan sekali keledai itu Abu Nawas," sesal Baginda Raja. "Loh, Paduka gimana sih? Saya kan hanya menjalankan perintah. Ini semua adalah tanggung jawab Paduka. Kenapa juga memberi tantangan yang aneh-aneh?" tegas Abu Nawas. Sejak saat itu Baginda Raja tak lagi berani memberikan tantangan yang membahayakan, dan sesuai kesepakatan Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. "Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda." Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. "Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini," ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, "Bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku?" Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka. Hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada.
Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. "Aku harus pulang," gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan. Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh, masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. "Sepertinya aku harus kembali esok pagi," katanya pada diri sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. "Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci. Padahal besok kan sudah mulai puasa ya," gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. "Maaf Tuan Ulama," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. "Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai?" Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, "Wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban, namun dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya." Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan.
Dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar, ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh, dan lalu beliau berpuasa. Artinya, walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub, itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini, mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan. Lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub, maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah karena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya, pada suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, guru. Sang pertapa pun tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir, kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku.
Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu aku menutup telinga dari tadi agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di Baghdad. Tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Raja yang mendengar kabar ini sangat geram. Akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan, perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak, gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak. "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai. "Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk, dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta itu mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga." Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka
Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam. Abu Nawas mengangguk. Baik, silahkan. Pendeta menghela napas dalam-dalam. Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Oh, gampang, ikut aku. Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, ini adalah surga, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan. Pendeta itu mengangguk-angguk. Wah, lezat sekali baunya. Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. Nah, ini neraka, panas, pengap, dan bikin sesak nafas. Pendeta mulai protes. Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas terkekeh-kekeh. Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati. Berani kau mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka. Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. Apa racun itu benar-benar mematikan? Tanyanya sedikit ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan.
Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. "Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu," tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu," katanya santai. Orang-orang tercengang. "Subhanallah, Abu Nawas selamat," seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. "Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna." Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, tiba-tiba terjadi kejadian aneh yang menghebohkan warga. Hampir setiap hari, banyak penduduk mengalami kesurupan. Namun beruntungnya, ada seorang ulama sakti yang mampu menyembuhkan mereka hanya dengan sekali sentuhan. Warga desa pun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang suci. Kabar tentang ulama sakti itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri keajaiban yang terjadi di desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah ulama sakti itu. Abu Nawas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum tuan." Namun alih-alih menjawab salam, ulama sakti itu justru terlihat marah. "Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Tuan, saya sudah mengucapkan salam, tapi tuan sendiri yang tidak menjawabnya." Ulama sakti itu mengernyitkan dahi dan bertanya dengan suara angkuh, "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang tuan yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba ulama sakti itu berkata dengan nada penuh wibawa, "Kalau begitu, berlututlah dan sembahlah aku. Aku adalah ulama sakti yang dihormati di desa ini." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf tuan, aku hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia." Wajah ulama sakti itu berubah marah. "Apa kamu tidak takut kepadaku? Aku bisa saja membuatmu celaka." Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Kenapa kau harus takut? Tuhan hanyalah makhluk ciptaan Allah, seperti halnya aku dan semua yang ada di dunia ini." Mendengar jawaban itu, ulama sakti itu mulai gelisah. Sorot matanya mulai berubah dan tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian, dia pun tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya semakin lama semakin menyeramkan. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai curiga. Tiba-tiba tubuh ulama sakti itu berubah. Sosoknya yang tadinya tampak manusiawi kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hitam legam dan mata yang menyala merah. Warga desa berteriak ketakutan dan beberapa dari mereka lari menjauh. "Sungguh cerdik kau Abu Nawas. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Aku ingin menjerumuskan manusia agar menyembahku.
tapi kau telah membongkar penyamaranku, kata iblis itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mereka tidak mudah tertipu. Jika kau memang sakti, mengapa kau takut kepada kebenaran? Iblis itu menggertakkan giginya, lalu berteriak marah. Aku menyerah. Aku tidak bisa menipumu, Abu Nawas. Setelah berkata demikian, iblis itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu segera bersujud dan beristighfar. Mereka sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian kesurupan di desa tersebut, dan warga kembali hidup dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang lapang, mengetahui bahwa sekali lagi ia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk minta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia pun menghela nafas panjang dan berkata, aduh, penyakitmu sudah parah ini. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi. Lelaki itu pun bertanya, beritahu saya Tuan, apa solusinya? Sang tabib pun menjawab, kemaluanmu harus diamputasi ini. Penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda. Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. Tuan, apa tidak ada cara lain Tuan? Tanyanya dengan panik. Aduh, maaf, tapi hanya ada satu-satunya cara, jawab sang tabib dengan tegas. Aku tidak mau Tuan, itu sama saja aku kehilangan jati diriku, balas si lelaki dengan emosi. Ia pun meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu. Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, Abu Nawas, dia kan bukan tabib, mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini. Ya benar sih, tapi jangan salah, meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda loh, terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. Ini kenapa bisa separah ini? Tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu si lelaki itu pun menjawab, maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan, bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan. Abu Nawas pun berkata, makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot. Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi, kata si lelaki dengan penuh penyesalan. Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib? Tanya Abu Nawas. Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi, jawab si lelaki. Lalu apa katanya? Tanya Abu Nawas lagi. Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai lelaki Tuan, kata si lelaki dengan penuh emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. Wah, enak saja, tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi, tangan sakit amputasi, kaki sakit amputasi. Nah ini, kemaluannya yang sakit suruh diamputasi juga, ujar Abu Nawas dengan kesal. Benar Tuan, aku juga bingung. Tabib macam apa seperti ini? Balas si lelaki tak kalah emosi.
"Ya sudah, aku akan buatkan ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuan. "Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari," terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. "Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan?" tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja. Ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri." Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dan menginginkan cincin itu secara gratis. Suatu ketika saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosokkanlah uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menyelimuti hati Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Oleh Abu Nawas, uang tersebut digunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apa benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang,
Di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kamu kemarin membeli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu Tuan Hakim kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia telah membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dan menginginkan cincin itu secara gratis. Suatu ketika saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosokkanlah uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama ketika setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menyelimuti hati Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Oleh Abu Nawas, uang tersebut digunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah.
Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap tuan hakim. "Apa benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya tuan hakim kepada si penjual daging. "Iya benar tuan hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata tuan hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf tuan hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian tuan hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini tuan hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kamu kemarin membeli daging pakai uang dinar ini?" tanya tuan hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul. Memangnya kenapa tuan hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya tuan hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu tuan hakim kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil tuan hakim. Dia telah membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu Abu Jahil?" tanya tuan hakim. "Benar tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata tuan hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Menjelang bulan Ramadan, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Baginda Raja yang sudah terbiasa tentu bukanlah merupakan beban baginya, bahkan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Apalagi dengan seorang Abu Nawas, ulama sufi yang taat menjalankan perintah agama. Pada suatu hari Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa sih puasa di bulan Ramadan hanya sebulan?" Abu Nawas menjawab, "Itu kan sudah ketetapan dari Allah Paduka. Kita selaku hambanya cukup menjalankan." Sesaat Baginda Raja terdiam, seolah tidak puas dengan jawaban tersebut. "Emangnya kenapa Paduka? Apakah Paduka keberatan menjalankan puasa sebulan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku justru merasa bahagia," balas Baginda Raja. "Jadi begini Abu Nawas, ngomong-ngomong tentang puasa, apakah kamu sanggup bila puasa setahun penuh?" tanya Baginda Raja. "Waduh, saya kurang tahu Paduka. Lagian tidak ada perintahnya Paduka, ngapain harus menyiksa diri?" jawab Abu Nawas. "Kamu itu kan ulama sufi Abu Nawas, masa tidak kuat? Begini saja, aku ada tantangan untukmu," ucap Baginda Raja. "Hah? Tantangan apa itu?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tantang kamu berpuasa setahun penuh, tapi puasa yang akan kamu lakukan harus sesuai dengan anjuran agama. Apakah kamu sanggup?" tanya balik Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berkata, "Hah? Emangnya ada puasa setahun? Itu kan perkara bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah. Bagaimana Abu Nawas? Kau berani tidak menerima tantangan ini?" desak Baginda Raja. "Maaf yang mulia, bukannya saya tidak sanggup, tetapi saya bingung mencari alasan untuk membenarkan ibadah puasa yang akan saya lakukan," ujar Abu Nawas. "Itu urusanmu.
Bukankah kau ulama sufi yang terkenal cerdik? Pasti kau bisa menemukan jawabannya, tukas Baginda Raja. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka. Tetapi berhubung sekarang masih bulan Ramadan, kita tunda dulu sampai puasanya selesai, kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah bulan Ramadan berlalu, Abu Nawas ditagih janjinya oleh Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, kapan kau akan menjalankan tantanganmu? Tanya Baginda Raja. Nanti Paduka, nanti, jawab Abu Nawas. Iya, tapi kapan? Tanya Baginda Raja tak sabar. Sabar ya Paduka, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditanya, Abu Nawas selalu mengelak dengan jawaban yang sama. Hingga pada suatu hari Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas, kau selalu saja mengulur-ngulur waktu. Kalau kau tak sanggup bilang saja. Ini sudah sampai bulan Desember, bahkan sebentar lagi datang bulan Januari. Abu Nawas membalas, baik Paduka yang mulia, besok hari Kamis saya akan menjalankan tantangan tersebut. Ketika hari Kamis telah tiba, Abu Nawas pun menjalankan puasa untuk memenuhi tantangan Baginda Raja. Kemudian pada hari Jumatnya, Abu Nawas segera mendatangi istana. Jadi, mulai kemarin kau sudah berpuasa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, dan alhamdulillah saya sudah berpuasa setahun penuh, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran mendengar pengakuan Abu Nawas. Setahun penuh? Bagaimana mungkin Abu Nawas? Kau baru saja puasa sehari, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, kemarin waktu hari Kamis itu adalah akhir tanggal bulan Desember, dan sekarang sudah awal bulan Januari dengan tahun yang berbeda. Itu berarti saya sudah menjalankan puasa selama setahun, dan ibadah puasa yang saya lakukan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, yaitu berpuasa pada hari Kamis. Jadi kesimpulannya, saya mulai berpuasa pada akhir tahun di bulan Desember dan berbuka puasa di awal tahun pada awal bulan Januari, jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa dan memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.